Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, saya pada hari ini berbagi lagi tentang blogger ya. Kenapa saya bilang belajar blogger itu hanya dalam waktu 10 menit kita bisa? Karena sebenarnya belajar blogger itu mudah ya teman-teman. Di YouTube saya sendiri, kalau teman-teman bisa lihat di video-video saya itu ada yang namanya playlist tentang tutorial blogger. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ada tutorial blogger yang ini ya. Kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya lengkap sekali ya teman-teman kalau teman-teman mau belajar tentang blogger. Nah, ini bertahap mulai awal hingga akhir itu sudah saya buatkan. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa berkunjung ke channel saya yang Mas Timon. Teman-teman silahkan searching saja. Di sini ada nama channel saya satu lagi, ya ini Mas Timon. Ini channel saya juga teman-teman. Nah, kenapa saya katakan hanya dalam waktu 10 menit kita bisa mengoperasikan sebuah blogger? Karena di sini cukup jelas ya, mudah sekali. Yang pertama, sebelum kita membuat sebuah blog, yang pertama adalah kita membuat email terlebih dahulu. Email ini wajib ya, Gmail. Nah, kalau membuat email ini tidak mungkin dong saya buatkan tutorialnya. Teman-teman pasti bisa membuat email. Email seperti ini nih, email saya yang terbaru. Nah, setelah buat email, kita langsung saja masuk ke blogger.com seperti ini. Kalau sudah masuk ke blogger.com nanti akan ada tampilan seperti ini. Jangan kaget, di sini ada yang namanya terlihat profil. Ini nama kita ya. Salah satu contoh saya masukkan Timon Adi Yoso seperti ini. Habis itu lanjut ke blogger. Nah, setelah lanjut ke blogger nanti di sini kita langsung berhadapan dengan tampilan blogger ya. Ini kita tutup saja. Nah, seperti ini. Tampilannya tuh seperti ini. Jadi di sini nggak ada apa-apanya ya, masih kosong begini ya. Kita mau buat blog tinggal klik buat blog di sini. Sebenarnya ini kan udah menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tinggal buat blog yang ini bisa diklik ataupun yang ini. Nah, kalau kita buat klik di sini sudah ada ini judulnya, ini alamatnya. Nah, salah satu contohnya judulnya. Judulnya saya ambilkan seumpamanya Mas Timon 2020 seperti ini. Nah, untuk alamatnya ini kan namanya. Untuk alamatnya tinggal ketik saja Mas Timon 2020 seperti ini teman-teman. Habis itu temanya terserah temanya teman-teman mau pakai tema yang seperti apa. Nah, salah satu contoh saya mau coba contoh temanya mungkin yang ini. Tinggal buat blog. Nah, ini kan sudah ada nih. Kalau namanya sudah ada dia langsung conteng seperti ini ya. Warna apa nih? Hijau kah biru ini? Atau abu-abu ya? Nah, kalau udah conteng kayak gini. Tapi kalau teman-teman warnanya nggak seperti itu, warnanya semuanya merah seperti ini. Nah, ada tanda seru. Tanda seru ini tanda pentung nggak apa ini? Nah, ini teman-teman nggak bakal bisa buat. Jadi, harusnya warna abu-abu. Nah, seperti ini. Ini berarti nggak ada yang gunakan. Berarti kita bisa pakai. Templatenya pilih, habis itu buat blog. Nah, cukup mudah nih buat blog. Jadi, teman-teman itu nggak perlu panjang lebar, keliling sana, keliling sini. Buat blog tuh sebentar aja. Bahkan nggak sampai 10 menit. Nah, ini kalau mau beli domain di Google ya. Kalau nggak bikin di sini ya nggak usah, lain kali saja. Nah, ini kita sudah bisa membuat sebuah blog. Teman-teman sudah. Kalau diklik lihat blog saya, ini sudah jadi. mastimon2020blogspot.com. Nggak sampai 10 menit ya, kita bisa membuat sebuah blogspot. Jadi nggak repot, nggak susah sebenarnya. Kalau teman-teman masih bingung, tutorial dengan video-video saya yang ada di channel YouTube, ada dua channel saya itu bahas tentang blogger semua ya. Ya, jadi kenapa kok masih bingung? Teman-teman bisa cari di Google seperti ini. Cara buat blogspot seperti ini ya, seperti ini. Artikelnya banyak sekali teman-teman. Nah, di sini banyak sekali konten-konten yang membuat atau tutorial bagaimana cara membuat blog. Ini lengkap sekali panduannya teman-teman. Kalau senang baca ya silahkan dibaca. Tapi kalau teman-teman bingung dengan cara membaca, bisa dengan cara saya seperti ini. Nah, dengan cara menonton sebuah video. Karena di video YouTube itu jarang sekali yang membuat konten tentang blogger ya. Ada beberapa, tetapi yang pertama cukup deras visitornya itu di channel saya, yang di channel saya Timon Adioso ya, yang ini channel saya Timon Adioso. Karena sebenarnya saya di sini cuma mau berbagi buat teman-teman, ternyata sekalian banyak yang suka bagaimana cara membuat blog. Nah, kalau sudah membuat sebuah blog seperti ini, kita sudah bikin. Lalu bagaimana cara mempelajarinya supaya mudah? Dalam waktu 10 menit kita bisa mempelajari blog dengan mudah. Kita di sini sudah ada menu-menunya, teman-teman. Menu-menunya ini pakai bahasa Indonesia. Ini pakai logika aja kita bisa. Kalau udah namanya statistik, otomatis kita untuk melihat traffic blog. Kalau sudah ngomongin komentar, berarti ngomongin komentar di dalam blognya.
Kalau sudah ngomongin halaman, nah halaman ini mungkin teman-teman masih ragu. Halaman itu apa sih fungsinya? Sedangkan kalau postingan di sini kita untuk membuat artikel. Kalau di halaman ini kita untuk membuat sebuah peraturan ya. Peraturan seperti ke teman-teman bisa lihat di sini ada about, kontak, privasi polisi dan disclaimer atau sebuah aturan dalam blog tersebut ya. Ini untuk membuat di sini. Dan kita kalau membuat di sini itu nggak ada yang namanya, kalau teman-teman bisa lihat nggak ada yang namanya di sini nggak ada tanggalnya ya. Jadi hanya about seperti di WordPress dia seperti itu. Kalau teman-teman lihat di di artikel saya, pasti di sini ada tahun, bulan dan tanggal seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau supaya nggak ada itunya itu di halaman. Berikutnya tapi di sini bukan tempatnya untuk membuat artikel ya. Jadi jangan salah. Habis itu tata letak. Bahasanya sudah jelas ya, tata letak. Jadi tata letak itu teman-teman bahasanya itu tempat penempatan posisi. Jadi kalau di blog kita seperti ini, itu penempatan posisi. Mungkin ini di samping kanan, ini di postingan, habis itu di bagian bawah, ini di bagian atas. Nah, ini yang namanya tata letak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tata letaknya. Ada bagian kiri, kanan seperti ini ya, sidebar. Jadi kalau seumpamanya lalu bagaimana cara mengganti tampilannya? Karena kalau edit HTML, nah lari ke tema. Kalau untuk edit HTML, teman-teman harus menguasai bahasa pemrograman atau coding. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya HTML. Nah, ini kalau bahasa pemrograman kalau pemula gimana belajarnya? Pusing dong. Saya sendiri pun yang sudah lulusan teknik bukan teknik informatika, saya manajemen informatika masih D3. Ini pun saya masih pusing, teman-teman, untuk mempelajarinya. Saya kalaupun teman-teman bisa, teman-teman pasti bisa buat template. Kalau bisa buat template itu bisa dijual. Nah, kalau teman-teman pusing mempelajari HTML temanya, kita bisa membeli sebuah tema orang lain, hasil karya orang lain. Jadi cukup mudah. Salah satu contoh ini, di tema, habis itu kita klik cadangkan, pulihkan, kita cari temanya, seumpamanya seperti ini. Kita cari temanya yang sudah saya beli, teman-teman bisa praktekkan di rumah, template premium. Nah, salah satu contoh yang ini template premium saya untuk les privat. Nah, seperti ini. Kita tinggal upload. Jadi sekali upload itu tampilan langsung berubah. Jadi sangat mudah, teman-teman. Jadi kalau semuanya ini tampilannya begini ya biasa ya. Tiba-tiba kalau sudah diganti tema, kita bisa lihat kembali atau di reload. Tampilannya langsung berubah. Nah, cukup mudah ya. Nggak perlu otak-atik di HTML-nya, tampilannya sudah berubah. Dan teman-teman bisa lihat di tata letak kembali. Di sini pasti berubah dong tata letaknya. Nah, ini cukup jelas teman-teman, nggak perlu tanya sana sini, teman-teman ini udah terlihat dari kasat mata ya. Ini fungsinya apa? Ini mengenal saya, ini untuk profil saya. Diklik saja. Kalau teman-teman mau tahu itu diklik saja ya, diklik, habis itu ditambah. Nanti dengan sendirinya akan paham fungsinya apa saja di sini. Nah, ini cukup jelas sekali. Dan habis itu di tema sendiri pun di sini udah jelas. Ini tampilan seluler itu handphone ya. Habis itu bagaimana cara edit menunya seperti ini? Di sini cukup jelas, tinggal klik sesuaikan di sini. Teman-teman bisa nih mau rubah-rubah warnanya, mau rubah namanya atau fontnya seperti apa, font itu untuk jenis tulisannya ya. Nah, seperti ini. Teman-teman sudah masuk ke tema seperti ini, tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini cukup jelas. Salah satu contoh saya mau rubah nih warnanya di sini. Kita cukup mudah, salah satu contoh saja. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Salah satu contoh ini warna header kiri saya rubah seumpamanya di warna merah. Habis itu yang sini saya rubah lagi warna merah muda seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat atau warna kuning atau warna oranye. Habis itu terapkan. Kita bisa lihat kembali. Kita reload, pasti berubah dong warnanya. Nah, cukup mudah ya. Cukup mudah sekali untuk belajar Blogger, itu nggak susah. Habis itu kita kembali ke Bloggernya. Nah, kalau sudah tahu tata letak, bagaimana cara tempat tulisan, habis itu tema, setelan. Kalau setelan teman-teman bisa lihat deh di video-video YouTube saya ini lengkap kok. Teman-teman berkunjung ke channel YouTube Mas Timon yang saya bilang tadi ya. Kalau ke channel YouTube Mas Timon ini sangat lengkap sekali teman-teman, mulai dasar pembuatan blog sampai dengan daftar AdSense pun saya buatkan. Jadi ini secara gratis ya nih, teman-teman bisa lihat. Nggak ada video-video saya di sini yang tentang umum ya. Di sini semua tentang blogger saya kasih gratis buat teman-teman sobatku sekalian. Jadi saya kalau masih dibilang dicongorin Mas Timon itu pelit ilmu, pelit berbagi ilmu, pelit ilmu pun nggak dibawa mati seperti itu. Saya kadang-kadang sedih teman-teman, karena saya sudah berbagi semua kemampuan saya masih dikatain seperti itu. Jadi buat teman-teman sobatku sekalian, kalau mau belajar blogger seperti ini. Jadi kalau sudah masuk ke setelan, di sini pengaturannya pun ada. Teman-teman cek di sini, ketik saja semuanya di Google ya, di beranda YouTube.
pengaturan blogger. Gini saja, nanti teman-teman akan dapat tuh tutorial. Nah, ini bongkar rahasia, ini konten saya. Teman-teman lihat di sini lagi cara mengatur tata letak. Habis itu teman-teman lihat di sini setting SEO template blogger. Jadi lengkap ya tutorial saya, nggak ada yang saya sembunyikan. Jadi buat teman-teman sobatku bisa berlatih sendiri. Untuk setelan pengaturan. Nah, kalau semua sudah diatur, tampilannya sudah bagus, teman-teman sebenarnya nggak perlu otak-otak atik lagi. Teman-teman cukup ke postingan, lakukan postingan setiap hari. Kalau templatenya bagus, nggak usah diotak-atik lagi, fokus di postingan. Di postingan teman-teman bisa lihat juga cara postingnya gimana sih. Susah nggak ya mas? Cara postingnya gampang sekali. Ini judul artikelnya, ini isi artikelnya, di sampingnya di sini ada menu, ada labelnya, ada tautannya. Ini tinggal diisi saja, dan teman-teman bisa lihat menunya ini seperti menu di Word atau di Excel ya. Jadi kita menulis itu sama dengan seperti di Word. Ini judulnya, ini isinya. Jadi kalau sudah selesai tinggal publish saja teman-teman. Jadi cukup mudah ya, nggak bertele-tele. Jadi belajar blogger itu jangankan 10 menit, 5 menit pun jadi. Jadi buat teman sobatku sekalian yang mau belajar. Tapi begini bedanya, kenapa orang itu belajar lama, kenapa belajar blogger itu lama? Karena mereka rata-rata itu belajar sendiri. Otomatis kita menggunakan search engine Google ya. Kita cari. Iya, kalau pas tuh dapat tutorial yang benar, salah satu contoh mungkin dapat di Niaga Hoster cara membuat blog. Iya, kalau ini adalah konten terbaru. Kalau konten lama, kita akan dibuat muter-muter nih. Teman-teman akan dibuat muter-muter pusing 7 keliling untuk membuat blog saja. Nah, tapi kalau teman-teman dapat konten yang pas dan memahami, pastinya cepat. Nah, beda lagi kalau teman-teman ikut les privat saya. Teman-teman bisa lihat di blog saya mastimon.com, di sini ada les privat. Ada beberapa itu sekarang itu yang ikut les privat saya itu ada sekitar 450 orang. Semuanya itu les privat dengan saya, masih saya pandu sampai sekarang. Sebenarnya harganya cukup murah. Ini teman-teman cuma 500.000, dan apa namanya, panduannya pun mulai awal sampai akhir, dan dapat template premium saya kasih. Beberapa testimoni itu, ini adalah gajian saya di tahun 2018 ya, Juli 2018, sekitar 12.107.647. Ini gajian saya menggunakan akun Google AdSense saya sendiri ya. Jadi buat teman-teman sobatku sekalian, bisa kok pasti belajar. Kalau mau belajar secara sungguh-sungguh, datang saja ke channel YouTube Mas Timon punya saya. Tapi kalau semua teman-teman mau belajar melalui beranda Google, silahkan. Yang penting siap-siap saja berpusing ria. Tapi kalau teman-teman sudah paham tentang cara buat email, habis itu masuk ke blogernya sudah bisa, saya yakin deh, pasti bisa. Tinggal belajar teknik penulisan SEO, Search Engine Optimization. Kalau teman-teman bisa, saya yakin. Jangankan 10 juta, 100 juta pun teman-teman akan bisa menghasilkan uang dari blog tersebut. Oke sobatku, mungkin itu saja ocehan saya hari ini. Bagaimana cara membuat blog dalam waktu 10 menit pasti bisa. Itu sedikit arahan atau pandangan dari saya. Kalau teman-teman masih kurang berkenan atau kurang jelas, sampaikan di kolom komentar. Mungkin dengan senang hati nanti akan saya jawab. Sebisa mungkin saya jawab. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.